nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya. Dan juga jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Thank you. Halo Sobat YouTube yang berbahagia, salam olahraga. Sobat YouTube, pada kesempatan kali ini, mulai saat ini saya akan menyajikan video renang dari awal sampai mahir, karena banyaknya permintaan yang kepada saya untuk ayo saya harus mengupload video-video renang tutor dari belum mulai mulai masuk di air sampai dengan mahir berenang. Oke Sobat YouTube, pertama kali saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Bagaimana sih orang kalau pertama kali masuk ke air kok rasanya seperti diombang-ambingkan ombak? Nah, saya jawab, itu sudah biasa Sobat YouTube. Kita kalau belum pernah masuk ke air atau ke kolam renang, itu biasanya kalau sebatas perut, saya pikir tidak apa-apa. Tapi kalau sudah sebatas dada mau ke leher gini, napas kita rasanya menjadi sesak. Nah, itu karena tekanan daripada air tersebut. Nah, kebanyakan orang panik, Sobat YouTube. Nah, jadi kepanikan itu yang membuat kita terus jadi di air rasanya seperti terombang-ambing. Kalau ada ombak sedikit aja mau jatuh, ada ombak sedikit saja sudah mau ikut ombak itu. Nah, di sini untuk pertama kali saya akan menampilkan bagaimana caranya menanggulangi masalah tersebut supaya kita tidak tidak takut masuk di dalam air, melatih keberanian kita di dalam air. Ayo Sobat YouTube, mari kita langsung saja ke TKP. Nah, Sobat YouTube, pertama kali kita masukkan badan kita, tubuh kita ke dalam air, ke dalam kolam renang, kemudian sebatas perut. Terus kita masukkan badan kita keseluruhan ke air sambil bergerak-gerak, melompat-lompat, dan kita juga sambil berjalan, dibiasakan berjalan dengan rileks, dengan santai. Kemudian kita terus saja memasukkan badan kita sambil bergoyang-goyang, melintas ke kolam renang beberapa kali dengan rileks ya Sobat YouTube. Dengan cara ini kita akan bisa menetralisir ketakutan kita. Lama-kelamaan kita berlatih terus. Nah, Sobat YouTube, setelah kita melatih keberanian di air, untuk tahap selanjutnya kita akan belajar untuk memasukkan kepala di dalam air. Mari kita menuju ke TKP. Sobat YouTube, sebelum kita belajar memasukkan muka ke dalam air, sebaiknya kita memakai kacamata renang dulu. Nah, setelah itu kita bisa
belajar untuk memasukkan memasukkan kepala di dalam air. Nah, dengan berlatih, maka kita akan terbiasa untuk memasukkan wajah kita atau kepala kita ke dalam air. Nah, untuk pertanyaan kedua, banyak yang tanya kepada saya, Coach, latih, orang kalau di air tuh ambil napas tuh, napasnya melalui mulut atau melalui hidung. Nah, nanti saya tampilkan di kolam renang bagaimana cara ambil napas melalui mulut atau melalui hidung. Mari kita ke TKP. Sobat YouTube, untuk cara yang pertama kita akan ambil napas melalui mulut, masuk ke air, kita buang dari hidung, kemudian naik, tiup melalui mulut, kemudian kita ambil melalui mulut lagi, masuk, kita tiup melalui hidung. Sobat YouTube bisa lihat, kita naik, tiup melalui mulut, ambil napas melalui mulut, masuk lagi, tiup melalui hidung, kemudian ambil naik, tiup melalui mulut, ambil napas melalui mulut lagi. Sobat YouTube bisa berlatih dan terusnya. Nah, untuk cara yang kedua, kita ambil napas melalui mulut, kemudian kita masukkan kepala, kita buang melalui hidung. Nah, Sobat YouTube bisa lihat, kemudian kita naik, kita tiup, tetap melalui hidung. Tapi ambil napas harus selalu pakai mulut. Nah, itu di dalam air, buang melalui hidung. Pertanyaan yang ketiga, Sobat YouTube. Coach, latih, kenapa ya saya kalau terlungkup di permukaan air tuh kok kaki selalu turun? Nah, nanti juga saya akan jawab dan caranya bagaimana di TKP juga. Oke Sobat YouTube, mari kita ke TKP. Untuk belajar mengapung di air supaya kaki tidak tenggelam, pertama yang kita lakukan adalah kita berpegangan kepada besi di sisi kolam. Kemudian kita masukkan kepala, tubuh, dan kaki semua. Lalu pandangan kita lihat ke bawah. Jangan lihat ke depan. Kalau kita lihat ke depan, kaki pasti akan turun. Diulang berkali-kali sampai posisi kaki tidak turun kembali. Nah, setelah itu nanti Sobat YouTube bisa lakukan tidak dengan berpegangan. Kalau setelah kita bisa dengan berpegangan, kita akan mencoba tidak berpegangan. Kita tetap terlungkup dengan posisi kepala melihat ke bawah ke dasar lantai. Berdiri lagi, lakukan lagi sampai benar-benar Sobat YouTube terapung di permukaan air. Nah, kita lihat dari samping juga posisi kepala. Sobat YouTube boleh lihat posisi kepala selalu melihat ke bawah, bukan melihat ke depan. Kalau kita melihat ke depan, otomatis kaki kita pasti akan turun. Nah, Sobat YouTube bisa melakukan berulang-ulang
sampai dengan nanti Sobat YouTube menguasai terapung di kolam renang dengan kaki yang tidak